Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Muhammad Akbar dengan NIM 242520003. Saya di sini akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Sistem Paradigma. Pertanyaan nomor 1. Seiring dengan masifnya penggunaan teknologi berbasis data science, muncul berbagai risiko yang membahayakan pengguna. Beberapa di antaranya adalah perusahaan konsultan politik skandal Cambridge Analytica yang mengakses data pribadi 87 juta pengguna Facebook tanpa izin. Data dipakai untuk menyusun narasi politik yang tidak objektif untuk pemilu Presiden Amerika Serikat. Di samping terjadi manipulasi opini publik, Mark CEO Facebook harus memberikan kesaksian di Kongres AS, dan reputasi Facebook hancur. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma data science bisa dimanfaatkan untuk manipulasi opini politik. Pertanyaan pertama, jelaskan bagaimana algoritma data science bekerja dalam analisis perilaku pengguna media sosial. Yang kedua, menurut Anda apakah ini bentuk pelanggaran privasi atau bagian dari kemajuan teknologi? Yang ketiga, apakah sistem rekomendasi berbasis algoritma seperti konten yang muncul di beranda TikTok, Instagram, atau YouTube lebih mendidik atau justru membatasi cara berpikir pengguna? Jawaban pertama, cara kerja algoritma data science. Algoritma data science menganalisis perilaku pengguna media sosial melalui data seperti like, komentar, waktu tonton, dan pencarian. Dengan metode seperti machine learning dan data mining, sistem mengenali pola minat pengguna. Hasilnya konten yang disajikan menjadi lebih personal dan relevan. Namun ini juga membuka potensi manipulasi jika data dimanfaatkan secara tidak etis. Misalnya algoritma YouTube menggunakan kolaboratif filtering untuk merekomendasikan video berdasarkan riwayat tontonan. Hal ini meningkatkan engagement tapi juga berpotensi mengeksploitasi preferensi pengguna secara berlebihan. Jawaban kedua, pelanggaran privasi atau kemajuan teknologi. Dalam kasus Cambridge Analytica, data 87 juta pengguna Facebook digunakan tanpa izin untuk kampanye politik. Ini jelas pelanggaran privasi karena tidak ada persetujuan eksplisit. Tapi dalam konteks lain, pemanfaatan data seperti pada Google Maps yang menganalisis kepadatan lalu lintas justru memberi manfaat besar. Jadi pemisahan antara pelanggaran dan inovasi bergantung pada transparansi dan etika pengguna. Jawaban soal nomor 3, sistem rekomendasi mendidik atau membatasi. Sistem rekomendasi seperti TikTok dan Instagram Reels cenderung menciptakan echo chamber di mana pengguna hanya melihat konten yang mendukung pandangannya. Ini bisa membatasi wawasan dan memperkuat bias sebaliknya. Sebaliknya, beberapa platform seperti Twitter mulai mencoba memberi konten yang berlawanan untuk menyeimbangkan pandangan. Contoh aktual, TikTok sering dikritik karena memperkuat konten yang sensasional dan repetitif. Meta menyatakan akan memperkenalkan AI-driven diversity feed di Facebook dan Instagram. Pertanyaan nomor 2. Perkembangan teknologi digital telah mengubah paradigma layanan perbankan. Dulu nasabah harus datang ke bank dan antre untuk melakukan transaksi. Namun kini layanan tersebut sebagian besar telah digantikan oleh mobile banking, chatbot, dan digital teller seperti yang diterapkan oleh Bank Jago, Genius, dan BRI Digital Branch. Melahirkan sebuah paradigma baru yaitu transaksi perbankan dilakukan secara mandiri dan teller berubah menjadi konsultan layanan. Pertanyaan pertama, menurut Anda apakah komponen sistem yang berubah, manusia, teknologi, atau proses dalam transformasi ini? Yang kedua, apa dampak positif dan negatif dari pergeseran paradigma tersebut terhadap tenaga kerja dan kualitas layanan di perbankan? Yang ketiga, dengan semakin mandirinya nasabah dalam melakukan transaksi, bagaimana seharusnya peran baru pegawai perbankan seperti teller dan customer service dikembangkan agar tetap relevan dan memberikan nilai tambah dalam ekosistem perbankan digital? Jawaban soal pertama, komponen yang berubah transformasi digital mengubah peran teller menjadi konsultan, memperkenalkan teknologi baru seperti AI chatbot, dan mengubah proses transaksi menjadi mandiri.
Contoh, Bank Jago sepenuhnya digital dan jenius dari BTPN menggunakan fitur live finance yang membuat nasabah mengelola keuangan secara pribadi. Jawaban yang kedua, dampak positif dan negatif. Dampak positifnya meliputi efisiensi, kecepatan, dan kenyamanan, tapi secara negatif beberapa teller kehilangan pekerjaan. World Economic Forum mencatat sekitar 20% pekerjaan perbankan manual terancam otomatisasi. Di sisi lain, transformasi ini menciptakan demand untuk posisi baru seperti digital banking konsultan. Jawaban nomor 3. Peran baru pegawai bank. Teller kini berperan sebagai penasihat finansial. Mereka bisa membantu nasabah memahami produk investasi, resiko digital, dan literasi keuangan. Contohnya, BRI meluncurkan program BRI Digital Konsultan di beberapa cabang untuk memfasilitasi nasabah belajar menggunakan aplikasi Brimo. Pertanyaan nomor 3. Bayangkan kamu menyimpan laptop dan dompet di dalam loker kampus. Suatu hari kamu lupa mengunci loker karena terburu-buru ke kelas. Ketika kamu kembali, barangmu hilang. Kamu merasa bersalah karena tahu itu sepenuhnya adalah keteledoran dan kecerobohanmu. Pertanyaan yang pertama, apakah lupa mengunci loker itu mirip seperti pengguna yang tidak hati-hati saat memakai komputer? Contohnya tidak memakai antivirus, pakai password lemah sehingga mudah dihack, atau klik link sembarangan. Yang kedua, apakah kesalahan tidak memakai antivirus, pakai password lemah, atau klik link sembarangan bisa menimbulkan risiko yang sama besarnya seperti kesalahan teknis pada sistem, misalnya bug dalam program atau bocornya data nilai mahasiswa di Siakat. Yang ketiga, apakah kedua jenis kesalahan itu sama-sama berpotensi menyebabkan masalah keamanan? Jelaskan berdasarkan pengalaman pribadi. Oke, jawaban yang pertama. Apakah mirip? Ya, sama-sama bentuk kelalaian. Contohnya, banyak pengguna menggunakan password 123456 atau klik link tidak jelas dari email. Ini serupa dengan lupa kunci loker, membuka peluang kejahatan karena kurangnya kehati-hatian. Jawaban nomor 2, apakah risikonya setara bug sistem? Ya, menurut laporan IBM, 95% pelanggaran keamanan terjadi karena kesalahan manusia, bukan karena bug. Sebuah klik pada tautan phishing bisa memberikan akses ke sistem internal yang seharusnya aman. Jawaban nomor 3, pengalaman pribadi. Saya pernah mengalami akun media sosial Facebook dibajak karena membuka link yang saya kira aman. Saya waktu itu mengklik sebuah link judul. Sejak itu saya mulai menggunakan autentikasi 2 langkah. Ini membuktikan bahwa kesalahan kecil bisa berdampak besar terhadap keamanan data pribadi. Pertanyaan nomor 4. Smart City telah menjadi visi pengembangan banyak kota di Indonesia, seperti Jakarta Smart City dengan aplikasi Clue, Surabaya Command Center dengan layanan Esapo, dan Bandung Command Center yang menyatukan data dari berbagai dinas. Namun, tidak semua inisiatif Smart City berhasil. Beberapa daerah seperti Kota Tegal, Kabupaten Sumeneb, Kabupaten Mamuju telah membangun aplikasi layanan pengaduan digital berbasis website atau Android. Namun partisipasi warga sangat rendah. Masyarakat lebih nyaman menyampaikan keluhan secara langsung ke perangkat desa atau lurah dan lebih percaya interaksi tatap muka dibandingkan menggunakan aplikasi layanan pengaduan. Pertanyaan yang pertama, mengapa paradigma sosial dan budaya masyarakat lokal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi Smart City? Yang kedua, menurut Anda siapa aktor kunci yang seharusnya bertanggung jawab untuk membentuk paradigma digital yang inklusif, pemerintah, swasta, masyarakat, atau pendidikan? Untuk jawaban soal pertama, mengapa budaya lokal penting? Di banyak daerah, masyarakat masih lebih percaya pada interaksi tatap muka daripada aplikasi. Contohnya, aplikasi pengaduan publik di Tegal dan Sumeneb gagal karena warga lebih nyaman berbicara langsung dengan lurah. Maka implementasi teknologi tanpa adaptasi budaya bisa sia-sia. Jawaban untuk soal kedua, siapa aktor kunci?
Saya percaya pendidikan adalah fondasi utama. Pemerintah bisa menyediakan teknologi, swasta bisa mendanai, masyarakat bisa berpartisipasi. Tapi hanya dengan pendidikan digital sejak dini, masyarakat bisa siap menggunakan teknologi dengan bijak dan berkelanjutan. Sekian presentasi tugas UTS Sistem Paradigma. Terima kasih.